Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Khadijah dengan NIM 2120603166 dari kelas SPS 5 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas tentang perusahaan dagang. Apa yang terlintas di pikiran kalian tentang perusahaan dagang? Mari kita cek. Perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya tanpa mengubah wujud barang tersebut. Sebagai contoh yang biasa kita temui adalah toko kelontong dan juga supermarket. Kedua jenis bisnis ini membeli barang kebutuhan sehari-hari dari pemasok dan menjual kembali kepada konsumen. Pengertian perusahaan dagang secara luas adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang tanpa memberikan nilai tambah ataupun mengubah bentuk. Karakteristik perusahaan dagang. Adapun karakteristik khusus yang dimiliki oleh perusahaan dagang. Yang pertama, memiliki aktivitas utama berupa membeli dan juga menjual, tidak melakukan proses produksi barang. Perhitungan total keuntungan berpatokan dengan total hasil penjualan. Perusahaan tidak melakukan proses produksi terhadap barang-barang yang dijual. Barang yang dijual langsung dijual tanpa melalui proses pengolahan ataupun perubahan sedikit pun. Kegiatan akuntansi berlandaskan dengan akun persediaan. Jenis-jenis perusahaan dagang, yaitu ada berdasarkan produk yang diperdayakan. Yang pertama, perusahaan dagang barang produksi, contohnya seperti kayu gelondongan dan juga mesin bubut. Yang kedua, ada perusahaan dagang barang jadi, contohnya seperti ransel, pakaian, kulkas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan macam konsumen yang terlibat. Yang pertama, ada perusahaan dagang besar, contohnya seperti pedagang grosir. Yang kedua, ada perusahaan dagang perantara, contohnya seperti pedagang subgrosir. Yang ketiga, ada perusahaan dagang pengecer, contohnya seperti warung, kios, dan juga swalayan. Kegiatan perusahaan dagang, yaitu adanya menghitung laba rugi, biaya-biaya operasi yang terjadi selama periode bersangkutan, serta biaya operasional. Saat melakukan perhitungan akuntansi, ada 4 jenis komponen penting, yaitu barang masuk ataupun pembelian. Yang kedua, ada kas keluar ataupun pengeluaran. Yang ketiga, ada barang keluar ataupun penjualan. Dan yang keempat, ada kas masuk ataupun pendapatan. Hal penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan dagang, yaitu adanya pencatatan persediaan barang atau inventory control di bidang akuntansi dibedakan menjadi 2. Yang pertama, metode persediaan periodik, dan yang kedua yaitu metode persediaan perpetual. Dalam metode periodik, adanya transaksi pembelian tidak didebit pada rekening persediaan, tapi pada rekening pembelian. Begitu pula dengan transaksi penjualan, tidak dikredit pada rekening persediaan, tapi pada rekening penjualan. Sedangkan pada metode perpetual, baik jumlah penjualan maupun harga pokok penjualan akan dicatat di setiap barang yang dijual. Dengan cara ini, catatan akuntansi akan secara terus-menerus memperlihatkan jumlah persediaan yang ada. Jadi teman-teman, milih yang mana nih, antara periodik atau perpetual? Oke teman-teman, selanjutnya aku akan memberikan contoh soal beserta jawabannya dalam kasus pengisian jurnal khusus, buku besar pembantu, dan juga daftar saldo. Langsung cek! Berikut ini merupakan soal beserta jawaban dalam kasus pengisian jurnal khusus, buku besar pembantu, dan daftar saldo. Transaksi jurnal yang dibukukan. Yang pertama itu ada jurnal pembelian atau JPB. Yang kedua ada jurnal pengeluaran kas atau JKK. Selanjutnya jurnal penjualan atau JP dan jurnal penerimaan kas atau JKM. Dan jurnal terakhir yaitu jurnal umum. Selanjutnya yaitu buku piutang dagang dari toko Melati, toko Mawar, dan juga toko Dahlia. Selanjutnya ada daftar saldo piutang dagang dan daftar saldo utang dagang.
Oke, sekian teman-teman. Terima kasih banyak yang telah menyaksikan penjelasan tentang perusahaan dagang dan juga contoh soal beserta jawabannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan-kapan lagi.